Demonstrasi konseptual model 2.3 Praktek Coaching 1 Noviko Dwi Aulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Piko, masuk. Sehat Ibu Dedek? Sehat. Ibu Piko gimana keadaannya? Ya alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya. Sehat. Ini baru selesai dari kelas atau gimana? Ya baru selesai dari kelas. Karena kan rencananya besok kan saya akan melakukan sesi coaching dengan Ibu Sri Alvina. Makanya saya menghubungi Ibu Dedek seperti itu. Oke. Jadi kegiatan pertemuan kita hari ini, Ibu besok mau ada coaching sama Ibu Sri Alvina. Jadi memang ada beberapa hal dulu persiapan yang harus kita lakukan agar kegiatan coaching besok berjalan lancar. Ya, Ibu Piko, untuk kegiatan coaching besok itu rencana apa yang akan Ibu laksanakan? Maksud saya tuh persiapannya seperti apa? Kalau persiapan yang sudah saya persiapkan itu saya akan menggunakan model alur tirta Ibu ya. Jadi yang pertama itu saya akan mencoba bertanya dulu kepada coaching nanti untuk menemukan tujuan dari sesi coaching ini untuk apa? Sesi coaching ini untuk apa? Jadi yang pertama itu saya akan menanyakan permasalahan apa yang ada dari coaching seperti itu. Pertama saya akan menanyakan masalahnya. Kemudian dari masalah itu saya akan coba gali untuk saya identifikasi masalahnya sehingga bisa nanti dipetakan agar agar mendapatlah solusi agar dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan saya berikan kepada coaching nanti agar mendorong solusi dari coaching itu sendiri. Adapun beberapa pertanyaan pemantik mungkin yang akan saya tanyakan, masalahnya apa yang pertama, kemudian yang kedua dari skala 1 sampai 10 kira-kira posisi coaching itu sekarang berada di posisi yang mana, seperti itu Bu ya. Kemudian yang kedua, si coaching punya kekuatan dalam dirinya itu apa yang ingin kompetensi dalam dirinya itu apa yang ingin lebih ditingkatkan dan lebih dikembangkan agar bisa menyelesaikan dari masalah dari coaching tadi, seperti itu kan Ibu ya. Kemudian juga saya akan bertanya tentang hambatan-hambatan apa saja mungkin nanti yang akan dihadapi oleh si coaching, seperti itu. Kemudian dari hambatan-hambatan itu apakah coaching juga sudah memiliki solusi atau sudah memikirkan solusi-solusi apa yang dapat dia berikan sehingga dari hambatan itu dapat terselesaikan, seperti itu ya. Kemudian untuk rencana aksinya nanti saya akan juga bertanya rencana untuk mencapai tujuan ini apa kira-kira yang akan dilakukan oleh si coaching. Kemudian prioritas apa? Dari mungkin kan permasalahan banyak Ibu ya, tapi yang untuk prioritas misalnya yang untuk lebih mendesak dulu atau yang saat ini bisa dilakukan oleh si coaching itu prioritasnya yang mana dulu. Jadi nanti setelah si coaching menemukan prioritasnya, baru nanti saya akan coba gali juga, saya tanya kira-kira strategi yang tepat untuk menyelesaikan dari masalah prioritas ini apa, seperti itu kan Bu ya. Jadi setelah dapat strateginya, baru nanti saya akan tanyakan kira-kira indikator keberhasilan itu seperti apa dari sisi coaching itu. Indikator keberhasilannya itu yang seperti apa. Kemudian bagaimana juga coaching antisipasinya untuk kalau ada masalah-masalah lain seperti itu, ataupun sebenarnya coaching itu butuh dukungan siapa sih? Apakah dia bisa bekerja sendiri atau dia perlu dukungan dari rekannya, ataukah dari kepala sekolah atau dari yayasan atau dari stakeholder terkait lah, seperti nanti saya juga akan coba tanyakan. Kemudian yang terakhir akan saya tanyakan komitmen coaching itu seperti apa. Jadi tindak lanjutnya setelah sesi coaching ini seperti apa. Jadi bukan hanya setelah selesai sesi coaching ini selesai, tapi tidak Ibu, nanti saya juga akan tanyakan kira-kira tindak lanjutnya apa yang akan dilakukan coaching ke depannya, seperti itu untuk menyelesaikan masalah
kemudian juga selain itu saya sebagai coach nanti juga akan memberikan semangat kepada coachi dan juga akan memonitoring seperti itu Bu ya. Jadi bukan hanya satu sesi coaching selesai, tapi nanti juga akan ada sesi lanjutan untuk melihat sudah sejauh mana yang dilakukan coachi dalam memperbaiki dan menyelesaikan masalahnya tersebut. Seperti itu Ibu. Jadi itu tadi rencana yang akan Ibu lakukan pada kegiatan coaching besok hari ya. Iya. Kemudian dari rencana yang Ibu Piko sudah atur sedemikian rupa tadi, harapan Ibu Piko apa dari kegiatan coaching besok? Iya. Kalau harapan saya sih Bu ya, harapannya coach nanti dari sesi coaching ini, saya sebagai coach berharapnya coach nanti mendapatkan solusi yang terbaik lah. Dan solusi ini juga didapat dari si coachnya. Jadi saya sebagai coach itu hanya mendampinginya, kemudian hanya menggali informasi dan menggali kekuatan dari diri si coach. Jadi sehingga coach menyadari juga dan akhirnya mengetahui solusi, oh ternyata bisa solusi ini yang dapat saya selesaikan di sekolah. Karena kan di sekolah coach juga yang tahu keadaan sekolahnya ataupun itunya hanya si coach sendiri. Jadi saya sebagai coach hanya bisa mendampingi, memberi semangat dan memotivasi seperti itu. Oke, baik. Ibu Piko, dari kegiatan yang Ibu sampaikan tadi, tentu Ibu berharap ya kepada coach ini agar bisa menyelesaikan masalahnya dengan selesai, dia juga yang bisa menemukan solusinya. Iya. Saya pikir itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga besok kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar dan harapan, kemudian keinginan yang Ibu Piko sampaikan tadi bisa terlaksana, dan kita juga berharap coaching ini berjalan dengan lancar. Iya. Mungkin itu saja Ibu Piko. Saya ada kegiatan lagi setelah ini. Besok saya juga akan membersamai di kegiatan coachingnya. Iya. Terima kasih Bu. Nanti saya akan kabari lagi saat sesi coaching akan dimulai. Iya. Terima kasih Bu Dedep. Ya, sama-sama Bu Piko. Assalamualaikum Ibu Sri Elvina. Waalaikumsalam Ibu Piko. Apa kabar Ibu Piko? Alhamdulillah sehat. Ibu Elvina sendiri bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu. Semoga selalu sehat kita ya Bu ya. Dalam musim penghujan ini, semoga kita masih bisa menjaga kesehatan kita sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai guru dengan sebaik-baiknya. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu Sri Elvina, kemarin kita sudah buat janji ya, karena hari ini kita akan melakukan coaching Ibu ya. Dari Ibu Umay kan curhat, Ibu Noviko saya sebenarnya lagi ada masalah nih, gimana nih? Seperti itu, kan hari ini Ibu mau menyampaikan masalah Ibu ya, seperti itu. Jadi kira-kira tujuan kita sesi coaching kita ini apa Bu tujuannya Bu? Itulah Ibu Piko, kemarin kan saya itu sempat bertemu dengan Ibu ya, menghubungi Ibu. Kebetulan saya lagi ada masalah yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah hari ini kita bisa ada waktunya Ibu Piko. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah bersedia menjadi pendengar yang baik, sudah mendampingi saya nanti sampai akhir untuk menemukan solusi dari masalah saya. Saya hanya ingin nanti di akhir nanti saya bisa menemukan solusi dari masalah saya sehingga tujuan saya dapat tercapai. Oke, ya. Jadi tujuannya agar Ibu mendapatkan solusi Ibu ya. Oke. Jadi kira-kira sebenarnya ada masalah apa nih sebelumnya? Gini Ibu, sekarang kan PTS itu ya Bu ya, lagi sumatif tengah semester. Nah, itu kan di program kelas saya itu ada kegiatan outdoor learning. Ya. Jadi kan itu kan rombelnya bertiga itu Bu. Kalau kegiatan kelas itu kan bareng A, B, dan C. Nah, itu kan kegiatannya itu direncanakan itu dari pagi sampai nanti sebelum zuhur. Nah, ketika zuhur nanti kan anak kembali lagi ke kelas. Jadi orang tua tetap menjemput anak di jam pulang di kelas. Nah, itu yang jadi masalah saya itu dan teman-teman itu masalahnya Bu. Nah, kami itu di hari Senin itu sebenarnya semuanya
kan kami setiap hari itu ada 5 jam pelajaran. Nah yang 4 jam itu tematik, yang 1 jam itu guru mapel. Nah jadi nyelip gitu, nah apa ya bahasanya itu ya, bahasanya itu jadi 2 jam tematik, bahasa Inggris sudah itu tematik lagi. Nah yang saya khawatirkan itu Ibu, kan kalau jam pelajaran bahasa Inggris itu hanya sekali seminggu. Nanti ketika saya mengambil jam bahasa Inggris, dikhawatirkan nanti tidak tercapai pembelajaran bahasa Inggrisnya. Nah saya juga karena kan yang mengajar bahasa Inggris itu guru senior. Nah saya mungkin ya butuh, kami itu bertiga itu sebenarnya gini, maksudnya yang kalau yang 2 teman-teman di sebelah tuh guru pembelajarannya bukan bahasa Inggris, enak, maksudnya teman yang mapelnya itu gurunya itu diajak komunikasi itu enak. Yang jadi permasalahan ini yang guru bahasa Inggris di kelas saya ini gitu, orangnya senior, jadi dia itu kalau kita baru bicaranya satu dia udah mengambil kesimpulan gitu. Nah itulah yang saya kadang gimana, mumpung saya pikir itu kan Bu kegiatannya itu masih 2 minggu lagi. Nah itu tujuan saya tadi menemui Bu Piko, saya ingin mencari solusi lah gimana supaya kegiatan itu tetap berjalan, yang guru bahasa Inggris juga tidak merasa terganggu jamnya dengan kegiatan program kelas kami. Mungkin itu maksudnya. Oke, di sini saya mau memastikan dulu Bu ya. Di sini kan Ibu nanti bakalan ada kegiatan outdoor learning. Itu dari pagi sampai sebelum zuhur. Terus ternyata karena outdoor learning itu untuk guru tematik Bu ya. Iya, betul. Tapi ternyata dari pagi sampai sebelum zuhur itu ternyata ada 1 jam nanti untuk pelajaran mapel bahasa Inggris. Iya, betul. Nah seperti itu. Yang jadi masalahnya ini dengan mapel bahasa Inggrisnya ini tadi terganggunya bagaimana itu Bu? Ibu bilang tadi kan terganggu. Iya, gini Bu maksudnya. Kalau tematik itu kan jamnya banyak ya Bu ya, maksudnya jam pokok. Jadi maksudnya pun kita terlewat itu juga kan sebenarnya tematik itu pindah pelajaran, bukan pindah ruangan aja kalau outdoor learning kan. Kalau seperti bahasa Inggris itu kan mereka kan memang maksudnya setiap minggu tuh mereka udah ada di rencana pembelajaran mereka kan udah ada hari ini pertemuannya ini, hari ini pertemuannya ini gitu kan. Nah takutnya karena dipakai oleh kami, jatuhnya jam tematik kami ambil jadi jam tematik. Takutnya nanti tujuan pembelajaran bahasa Inggris itu untuk minggu ini tidak tercapai. Jadi mungkin gurunya agak keberatan mungkin Bu. Jadi maksud saya itu ingin mencari solusi gimana caranya supaya yang kami tetap jalan, yang tujuan pembelajaran bahasa Inggris yang di minggu ini juga tetap jalan gitu nanti. Iya, oke. Jadi sebenarnya pembagian jadwalnya itu bagaimana Ibu? Outdoor learning itu maksudnya dari apakah untuk 1 bulan, 1 minggu itu atau bagaimana? Sebenarnya kalau outdoor learning itu per 3 bulan Bu, Per 3 bulan, per 3 bulan. Nah, kenapa kami mengambil di hari Kamis itu? Karena pertimbangannya di hari itu cuma 1 mapel, gitu nah. Ya, kalau kami mengambil di hari lain, kadang ketemunya 2 guru mapelnya, berarti banyak guru yang nanti akan kami rugikan gitu nah maksudnya. Oke. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 keberhasilan outdoor learning ini atau yang sudah Ibu lakukan itu berapa persen Ibu? Di skala berapa? Kayaknya udah persiapannya ya Bu ya. Persiapannya itu sudah 8%, 8 Bu. Nah kami kan sudah menghubungi pihak sekolah tuh sebagai kewenangan minta izin. Berarti sudah minta izin ya dari pihak sekolah. Nah cuma kan kata pihak sekolah suratnya udah dibuat, cuma yang pihak sekolah bilang ya gimana caranya mengkomunikasikan dengan ibu mapel bahasa Inggris tadi gitu. Nah karena maksudnya itu kan tinggal hubungan guru dengan guru gitu kan. Nah kebetulan kalau untuk lokal sebelah sih udah aman, maksudnya tinggal yang kelas saya yang belum clear gitu nah Bu. Kira-kira apa yang sudah pernah coba Ibu lakukan dulu? Yang sudah pernah Ibu coba lakukan untuk berkomunikasi dengan guru bahasa Inggris? Saya itu kan sebelumnya saya pernah bilang gini, kebetulan kami kan
untuk ustazah gitu Bu ya. Mohon maaf ustazah jika nanti kami ingin outdoor learning, jam ustazah itu kan di hari Kamis, kira-kira boleh gak kami memakai jam ustazah? Dia hanya jawabnya gini Bu, kan masih lama, nanti aja kita bicarakan lagi ya, kayak gitu. Jadi memang dia itu sudah menimbulkan kesan yang gimana ya menurut saya ya. Kalau menurut saya sih keberatan gitu dari nada bahasanya gitu. Kira-kira peluang kemungkinan ini akan berhasil bagaimana Ibu? Ada peluang nggak kira-kira? Kalau saya lihat kayaknya ada ya Bu ya. Tapi mungkin saya harus menunggu momen. Mungkin ya Bu ya, mungkin ya momen ketika momen yang tepat ya, bahasanya itu ketika dia memang lagi ya, maksudnya enak kita bicara sama dia. Cuman kadang kan karena dia guru senior, kita kan memang harus mengolah kata. Maksudnya melihat situasi lah gitu ya, apa dia lagi sibuk atau dia lagi, selain itu dia juga kan kadang ya mungkin kemarin ketika saya berbicara dengan dia, mungkin dia memang lagi ada sesuatu yang lagi dia kerjakan mungkin ya Bu ya. Jadi mungkin spontan dia jawabnya mungkin. Kira-kira untuk nanti Ibu coba lakukan rencananya nanti prioritas Ibu apa dulu? Dari kegiatan outdoor learning ini prioritasnya apa untuk menyelesaikan agar outdoor learning ini bisa terlaksana? Prioritas utamanya? Mungkin pertama-tama saya akan ketika jam pelajaran saya kosong mungkin Mbak ya, atau ketika jam dia juga guru itu kosong, mungkin saya akan berbicara empat mata mungkin ya Bu ya, mungkin menemui dia secara persuasif. Mungkin tidak langsung ke tujuan, saya mengajak dia ngobrol dulu mungkin, atau nanti setelah saya ngobrol mungkin saya akan menanyakan batas mana pembelajarannya gitu mungkin Bu ya. Atau juga nanti kalaupun nanti tidak, nanti setelah itu mungkin baru saya akan menanyakan apakah beliau bersedia jam pelajarannya saya pakai untuk kegiatan outdoor learning. Mungkin itu sementara. Oke. Untuk melakukan prioritas itu strategi apa yang sudah Ibu lakukan? Nah, atau misalnya apakah Ibu sudah buat jadwal untuk outdoor learning itu kegiatannya nanti apa saja atau bagaimana itu? Pokoknya strateginya apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau Strategi untuk itu atau ya? Untuk kegiatan ya Bu ya. Iya, strategi untuk kegiatan itu apa saja? Ya, mungkin saya punya kegiatan saya itu kan Bu, karena kami kan temanya tentang menaati peraturan gitu kan. Jadi rencana kami itu kami ingin pergi ke pemadam kebakaran. Jadi mungkin di sana anak akan mengetahui aturan menggunakan api biar tidak terjadi kebakaran, atau aturan bagaimana di tempat umum apa yang harus anak boleh lakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, mungkin strateginya mungkin kami akan pilihannya dua untuk sementara. Mungkin apa saya akan mengganti jam guru itu dengan mata pelajaran saya di hari lain, atau saya akan mengikutsertakan guru tersebut di kegiatan saya di outdoor learning. Mungkin itu strateginya. Berarti Ibu sudah punya dua strategi ya. Yang pertama akan mengganti seperti itu ya. Di hari yang lain. Kemudian yang kedua mengikut sertakan guru tersebut untuk acara outdoor learning. Sehingga dia tidak merasa jamnya diambil gitu Bu. Mungkin itu. Berarti dilibatkan ya. Iya, dia dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Iya, oke. Kira-kira dalam jangka waktu berapa Ibu butuh waktunya itu? Kan saya itu kan Bu kegiatannya 2 minggu lagi. Kebetulan sekarang itu kan kami itu kan ngawas SP sumatifnya itu bergantian. Jadi mungkin saya akan secepatnya, tapi saya akan melihat jadwal pengawas dulu Bu. Ketika memang saya tidak mengawas, dia tidak mengawas, kebetulan itu kan kalau yang kami kan hanya sedikit yang tidak mengawas. Nah mungkin kalau kebetulan bertemu saya tidak mengawas kan di kantor
nggak ada orang. Nah mungkin jam itu akan saya gunakan Bu. Iya. Oke, baik seperti itu Bu ya. Jadi nanti kira-kira untuk ukuran indikator keberhasilannya itu dari rencana Ibu itu apa? Indikator keberhasilan. Mungkin kalau saya lihat kalau indikator keberhasilannya itu yaitu ibu itu, guru itu mungkin dengan ikhlas ya atau rela hati ya, apa ya bahasanya itu ya, dengan ikhlas jamnya dipakai dengan saya. Diganti tematik jatuhnya Bu ya. Ukurannya mungkin gitu, juga dia akan tidak ada unsur keterpaksaan gitu lah Bu ya. Tapi saya tetap akan memberi pilihan dengan 2 strategi saya itu dulu. Maksudnya bukan saya yang, karena saya kan yang minta tolong gitu ya Bu ya. Jadi nggak mungkin saya yang ini aja kan nggak mungkin. Mungkin saya akan memberi tawaran, apakah Ustazah mau yang pilihan pertama atau pilihan kedua. Jadi maksudnya kita yang ikut, mungkin itu yang akan saya lakukan Bu. Saya sih berharapnya beliau ikut serta, maksudnya setidaknya beliau tahu memang kegiatan itu bukan sekedar main, anak-anak tetap dalam posisi pembelajaran, hanya pindah ruangan, maksud saya gitu. Ya baik Ibu, udah bagus sekali ya. Tapi kira-kira bagaimana nanti kalau kira-kira dari solusi-solusi yang sudah coba Ibu ini, bagaimana mengantisipasi gangguan yang di luar rencana kita? Nanti kan Ibu sudah banyak tadi tuh Ibu jelaskan strategi Ibu, tapi ternyata tiba-tiba ada gangguan yang agak di luar ini kita lah, tidak terduga lah seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana cara Ibu mengantisipasinya? Mungkin kalau memang seumpamanya mungkin di antara 2 pilihan itu beliau tidak menerima, mungkin maksudnya gitu beliau maksudnya tidak seperti yang kita harapkan ya, maksudnya kita kan sudah memberi pilihan, mungkin kita kan tidak tahu entah memang beliau tidak bisa diganti jamnya atau memang beliau tidak bisa ikut, kita kan nggak tahu. Mungkin kalau tidak bisa begitu, mungkin kami akan mencari mungkin saya akan mengajak pihak sekolah mungkin Bu, maksudnya saya akan lapor ke bagian kesiswaan, minta maksudnya gimana penengahnya, ataupun jika memang tidak mungkin kami yang harus mengganti hari mungkin Bu, mungkin gitu ya. Maksudnya maksudnya tetap di hari Kamis, bisa dijadikan Kamis berikutnya ketika memang beliau bisa gitu maksudnya. Karena kan surat juga kan belum diberikan Bu, baru maksudnya kan surat itu setelah kita deal kan ya, setelah deal baru kita masukkan surat ke damkar. Tapi kan kalau gitu misalnya yang penting harinya di Kamis gitu kan. Kalau memang dia bilang nanti oh maaf Ustazah mungkin nggak bisa, saya ikut juga, saya mungkin ada kegiatan lain. Selain itu di hari ini misalnya dia akan ulangan harian atau memang materi mereka tidak bisa ditinggalkan, berarti itu kan sudah urgent ya Bu. Kita kan sebagai wali kelas tidak bisa memaksa gitu. Jadi tujuan saya sih dia memberikan jam itu dengan ikhlas, maksud saya itu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa dukungan yang Ibu butuhkan itu dukungan dari sekolah ya? Sekolah. Lebih tepatnya dari sekolah itu dari waka kurikulum dan waka kesiswaan. Bentuk dukungannya itu yang seperti apa Ibu? Ya, yang Ibu harapkan yang akan diberikan dari waka kurikulum ataupun dari kesiswaan, bentuk dukungannya itu seperti ya apa? Mungkin kalau yang untuk outdoor learning itu kan lebih ke waka kesiswaan Bu ya. Tapi kalau untuk jam itu kan lebih ke kurikulum. Nah mungkin saya lebih ngobrolnya ke waka kesiswaan dulu gitu kan. Nah kalau nanti memang waka kesiswaan saya akan ngobrol, maksudnya saya akan jelaskan bahwa saya sudah menemukan solusi, sudah melakukan coaching dengan Bu Piko, tapi ternyata kendalanya yang tidak terpikirkan terjadi. Mungkin ya saya minta dukungan mungkin dari waka kesiswaan dan waka kurikulum gimana yang terbaiknya mungkin gitu ya dari pihak sekolah mungkin gitu. Bentuk dukungannya itu seperti apa Ibu? Mungkin minta tolong beliau yang berbicara dengan guru tersebut mungkin Ibu. Iya mungkinnya. Karena ini juga Ibu kegiatannya ini bukan hanya di kelas Ibu ya, tapi juga kolaborasi dengan kelas nomor ya. Oke, seperti itu Ibu ya. Berarti nanti kira-kira menurut Ibu komitmen Ibu
untuk melaksanakan hal ini agar masalah ini selesai, dari solusi yang Ibu jelaskan tadi ada 2 Bu ya. Yang pertama, Ibu akan coba berbicara kepada guru bahasa Inggris tadi untuk mencoba mengganti hari seperti itu. Misalkan kalau nanti harinya hari Kamis, berarti mungkin Ibu minta ganti tolong di hari Jumat saja, tidak apa-apa ngambil jam tematik seperti itu ya. Karena ini termasuk kegiatan outdoornya karena memang ngambil di luar sekolah juga Ibu ya. Dan tidak mungkin maksudnya itu memang terpaksa bagaimanapun jam bahasa Inggris ini juga akan terpakai seperti itu Ibu ya. Kemudian solusi yang kedua yaitu Ibu akan ajak juga guru bahasa Inggrisnya, ayo Bu ikut kita lihat outdoor learning anak-anak seperti itu di luar. Jadi mungkin sambil di perjalanan juga beliau bisa mengajar seperti itu kan Ibu ya. Berarti ada 2 solusi. Oke, jadi komitmen Ibu untuk kira-kira melaksanakan solusi ini seperti apa Ibu bentuk komitmennya? Setelah ini kan saya akan dalam minggu ini saya akan menemui beliau kan Bu. Nah setelah memang saya sudah mendapat hasilnya, saya sih berdoanya 2 pilihan saya itu ada yang di ACC oleh beliau sih Bu ya. Berharapnya tidak sampai melibatkan, bukan tidak mau melibatkan sih, maksudnya berharapnya ya mungkin karena beliau merasa guru senior itu tadi. Nah semoga nanti waktu, biasanya kan sekeras apapun jika memang waktu yang tepat, cara bicara yang tepat, biasanya orang akan butuh. Semoga saja mungkin. Nah nanti saya akan mengajak Ibu bertemu lagi mungkin Bu ya. Maksudnya saya akan bercerita dengan Ibu kembali perkembangan yang sudah saya rasakan, yang saya dapatkan setelah melakukan aksi saya tadi mungkin itu Bu ya. Jadi maksud saya apapun hasilnya saya akan bertemu dengan Ibu Piko lagi. Mungkin saya butuh waktu Ibu lagi Bu untuk kegiatan coaching selanjutnya. Ya baik Ibu ya, sebenarnya ada beberapa ini sudah alhamdulillah sudah bagus juga yang Ibu utarakan seperti itu, baik pun ini solusinya. Kemudian juga sebenarnya Ibu sudah jelaskan Ibu butuh bantuannya dari siapa saja, karena ini kan kita menyangkut kegiatan sekolah Ibu ya. Jadi kalau kegiatan sekolah itu kita harapkan seluruh guru itu memang terlibat seperti itu. Dan karena outdoor learning ini kan sudah program sekolah kan Ibu seperti itu. Apalagi bukan hanya kelas Ibu sendiri, tapi sudah melibatkan kelas lain, berarti sudah termasuk ke kegiatan sekolah. Jadi diharapkan siapapun nanti yang membantu, semoga nanti acara ini dapat terlaksana seperti itu Ibu ya. Saya tunggu nanti kelanjutannya. Kita bertemu berarti minggu depan Ibu ya, karena Ibu 2 minggu lagi di kegiatannya. Kita akan lihat perkembangan tindak lanjut Ibu dari sesi coaching kita ini. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan tanya jawab seperti ini, sesi coaching? Saya merasa lega Bu. Setidaknya saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya, dan saya merasa yakin besok permasalahan saya itu harus secepatnya akan selesai. Saya juga sudah Ibu Piko mendengarkan dengan baik setidaknya, karena saya merasa itu kan tanggung jawab saya ya Bu, karena program sekolah saya kan bagian dari sekolah. Jadi ketika memang tidak terlaksana itu, saya itu rasanya jadi sedikit beban. Jadi maksud saya semoga Ibu guru bahasa Inggris itu nanti mungkin memang kemarin waktunya aja yang tepat. Mungkin semoga dia bisa memberi kesempatan kepada saya. Ya Ibu. Oke, terima kasih Ibu ya. Kita bertemu lagi 1 minggu lagi untuk melihat perkembangan Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan, dan komitmen Ibu ya. Komitmennya ingin coba bicara lagi dengan Ibu. Karena kita kan bersekolah itu kita berkolaborasi dengan semua orang Ibu ya. Insya Allah semoga apa yang telah Ibu laksanakan nanti dapat tercapai Ibu. Pokoknya kita tetap semangat Ibu ya, Ibu Selvina. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Saya minta waktunya lain kali ya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ibu. Terima kasih Bu. Iya. Waalaikumsalam. Oke Ibu Piko. Iya Ibu Dede. Udah
udah selesai ya kegiatan coachingnya. Gimana perasaannya? Perasaannya agak sedikit lega lah sepertinya, karena Ibu Sri Elvina sebagai coach kayaknya beliau sudah tahu apa yang akan beliau lakukan nanti untuk solusinya agar masalah beliau juga dapat selesai dan kegiatan yang ingin beliau laksanakan itu dapat terlaksana dengan baik seperti itu. Artinya ketika kegiatan coaching tadi tujuan yang diharapkan dari coaching itu sudah mendapatkan solusinya. Solusi. Ya. Oke. Baik Ibu Piko, dari pengamatan saya tadi untuk kegiatan coachingnya sudah menggunakan alur Tirta, kemudian sudah berjalan dengan lancar, bagus sekali. Saya tadi juga mendengar dan mengamati ya. Tadi juga disampaikan ada tujuan dari kegiatannya ditanyakan, kemudian skala prioritasnya, kemudian peluang kemungkinan keberhasilan, kemudian hambatan, serta coachingnya sendiri yang mencari solusi dari hambatannya. Kemudian rencana tindak lanjutnya, strategi yang dilakukan oleh coaching, kemudian ukuran keberhasilannya, kemudian bagaimana juga dia mengantisipasi apabila ada hambatan, kemudian yang terakhir juga ada komitmen dari coachingnya itu sendiri, apa yang akan dia lakukan terhadap rencana kegiatan yang ingin dilaksanakan ya. Nah, kalau dari pengamatan saya tadi itu Ibu Piko menurut saya sudah menganalisis dengan baik ya, sangat baik sekali menganalisis permasalahan dari coachingnya, kemudian sudah menggali sangat mendalam sekali bagaimana coaching ini bisa terbuka, menyampaikan kegelisahannya, kegundahannya, sehingga pada kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Kemudian pertanyaan yang Ibu Nopiko lontarkan juga pertanyaan yang terbuka, sangat bagus sekali, karena pertanyaan terbuka itu membuat coaching yang kita berikan pertanyaan itu luas dalam menjawab, jadi tidak terhenti ketika pertanyaan itu dilontarkan. Kemudian Ibu Nopiko juga sudah menjadi pendengar yang baik ya, mendengarkan dengan rasa gitu kan apa yang dirasakan oleh coaching ini, dan juga eyes kontaknya juga menurut saya sudah ada. Kemudian sudah fokus Ibu Nopiko ya, kemarin kita kan sudah ngebahas tuh tujuan dari kegiatan coaching ini apa gitu. Dan saya lihat dari percakapan Ibu Nopiko tadi terhadap Ibu Sri Elvina itu sesuai antara tujuan yang Ibu sampaikan kemarin dengan pelaksanaan yang dilaksanakan hari ini. Itu sudah terlihat sekali, dan alur tirtanya memang jelas. Pertama menanyakan tujuan, kemudian rencananya apa, sampai terakhir itu di komitmen ya, di komitmen dari Ibu Sri Elvina itu apa yang akan dia lakukan. Itu sudah bagus sekali. Kemudian Ibu juga sudah menggali potensi dari Ibu Sri itu. Dan kalau saya amati tadi Ibu Sri itu kan merasa komunikasi ya, komunikasi. Kemudian kolaborasinya terhadap stakeholder ya, kemudian rekan sejawat di dalam di lingkungan sekolah itu yang susah untuk dia sampaikan gitu. Nah, kita juga berharap ketika setelah selesai coaching ini, tadi kalau nggak salah berapa minggu ya? 1 minggu Ibu. 1 minggu. Setelah 1 minggu ini kita berharap memang Ibu Sri Elvina bisa melaksanakan rencana yang sudah dia sampaikan tadi itu dengan baik, dan kita berdoa saja semoga rencana yang dia ingin lakukan itu berjalan dengan lancar ya. Nah, Ibu Piko, dari kegiatan coaching yang sudah Ibu Piko lakukan tadi, kompetensi apa lagi nih yang mau Ibu Piko lakukan ya, yang mau Ibu Piko kembangkan dari kegiatan coaching? Kompetensi apa lagi? Kalau tadi kan Ibu Piko sudah saya sebutkan tadi ya, alur petanya bagus, kegiatannya berjalan lancar, eyes contact dan lain sebagainya. Nah, ini saya kembalikan ke Ibu Piko sendiri. Dari kegiatan coaching yang Ibu Piko lakukan, menurut Ibu Piko apa yang mau dikembangkan lagi dari Ibu Piko dalam melakukan kegiatan coaching? Oh iya. Baik Ibu Dedep, terima kasih tadi untuk pujiannya. Saya merasa alhamdulillah, berarti yang sudah saya lakukan setidaknya sudah mengikuti alur tirta yang telah kita sepakati sebelumnya Ibu ya. Kalau yang ingin saya kembangkan itu adalah
bagaimana saya lebih lagi mungkin pertanyaan saya nanti mungkin lebih lagi terstruktur seperti itu ya. Kalau saya tadi sih merasanya pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya ajukan itu masih belum terlalu sempurna seperti itu. Maksudnya itu tata bahasa pemilihannya mungkin masih belum terlalu bagus gitu kalau menurut saya. Jadi keinginannya sih saya ingin mengembangkan diri saya lagi sehingga nanti saat saya sebagai coach lagi saya bisa memberikan pertanyaan yang memang sudah lebih bagus dan lebih terstruktur lagi seperti itu agar dapat lagi menggali informasi dari coach lebih dalam lagi seperti itu. Baik Ibu Viko, pengamatan dari kegiatan coaching sudah saya laksanakan. Saya berharap kedepannya kegiatan coaching yang Ibu Viko lakukan bisa Ibu Viko lakukan lagi sesuai dengan kompetensi yang tadi Ibu Viko harapkan. Artinya ada perkembangan ya, ada penambahan kompetensi dari kompetensi coaching sebelumnya ke kompetensi coaching yang akan dilaksanakan. Mungkin itu saja Ibu Viko. Terima kasih banyak hari ini. Saya juga yang berterima kasih Bu Dedep. Terima kasih untuk bertanya Bu Dedep. Oke.